Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah anu mana karena kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadayana dina wengi ieu tiasa ngalaksanakeun kewajiban urang sebagai hamba Allah, nyaeta ngalaksanakeun salah sawios ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta hadir di majelis ilmi. Anu mudah-mudahan ieu teh janten wasilah urang sadayana kenging rahmat sareng pangapura ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam mugi kasanggakeun ka junjunan alam paduka alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina, para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadayana anu parantos ngantunkeun ti payun. Mudah-mudahan sadayana sengkenging rahmat ti Allah Subhanahu wa taala, malah mandar urang sadayana sing tiasa raskeun deui perjuangan aranjeuna dina nganjerkeun agama Islam lillahi kalimatillah. La hadiniyah wa fi kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasih Muharram teh mangrupikeun awal sasih dina kalender Hijriah, anu mana ieu disepakati oleh seluruh umat Islam sealam dunia, baik itu di Eropa, di Asia, di Amerika, di Afrika ataupun benua Australia. Semua menyepakati umat Islam bahwa bulan Muharram merupakan awal mula ataupun awal bulan dari kalender Hijriah, berdasarkan dari kesepakatan para sahabat Khulafaur Rasyidin pada waktu itu, bahwa awal kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Sehingga ketika bulan Muharram, sadaya umat Islam bersuka cita, penuh kebahagiaan, merayakan bagaimana kebahagiaan dengan datangnya awal bulan, yaitu bulan Muharram itu. Di Indonesia aya budaya di urang nyeungeut obor, kan colen di mana-mana, kan pawai dalam rangka naon, bunga senang menyambut menyiarkan agama Islam tahun baru Muharram, tahun baru Islam. Terasna deui ketika dina bulan Muharram teh dongkap naon tanggal yang sangat istimewa. Tanggal naon? Tanggal 10 bulan Muharram. Di mana dalam sejarah sadayana menyepakati umat Islam bahwa dina tanggal 10 bulan Muharram teh subhanallah, kejadian-kejadian yang maha dahsyat terjadi rata-rata pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabiullah Adam alaihi salam dilungsurkan ke alam dunia pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian lagi Nabiullah Adam alaihi salam
tepang sareng Siti Hawa di Jabarohmah. Jabarohmah teh paayana di kota Mekah, semacam gunung lah gitu kan. Ya, Jabal teh kan gunung, air rahmah teh kasih sayang. Jadi gunung kasih sayang. Naik kalau panas. Kalau siang hari panas. Jabarohmah ayana di sekitaran Mekah lah gitu kan. Tepangna di Jabarohmah Nabiullah Adam sareng Siti Hawa di Jabarohmah teh nyata pada tanggal 10 bulan Muharram. Terasna deui peristiwa Nabiullah Nuh alaihi salam ketika bencana banjir itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian diselamatkannya oleh Allah Nabiullah Nuh alaihi salam dengan umat Islam di Bukit Jud, mendarat itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian kejadiannya lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam teh diselamatkan ku Allah ketika diduruk ku Raja Namrud teh itu kan. Ketika diduruk ku Raja Namrud eta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan mukjizat dalam Al-Qur'an, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni jadilah kamu barda wa salaman ala Ibrahim, dingin dan memberikan keselamatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus nanti kejadian nanti seueur pisan kejadian Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit ke-7 itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kejadian Karbala oge terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, sehingga tanggal 10 bulan Muharram merupakan tanggal yang istimewa sehingga disunahkan untuk melaksanakan saum pada sesi tanggal 10 bulan Muharram. Bukan hanya di Indonesia, Pak. Pengalaman abdi kamari kalau resan 10 bulan Muharram sudah ada di kota Madinah, mengambil arba'in di Masjid Nabawi, yaitu mengambil sholat 40 waktu berjamaah di Masjid Nabawi sebelum kepulangan ke Indonesia. Setelah melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, kemudian kita bergerak para hujaj, para jamaah haji ke Madinah. Kebetulan ketika di Madinah itu sudah masuk pada bulan Muharram. Pada tanggal bulan Muharram, subhanallah, nunamina di Masjid Nabawi ya, sapertos ieu we para jamaah sadayana yang namanya bulan Muharram dimulai pada tanggal 10 bulan Muharram dikarenakan karena mengagungkan bulan Muharram. Ternyata mengagungkan bulan Muharram teh sanes sungkul orang-orang Indonesia, ternyata di pusatna oge, di pusatna nyaeta di Masjid Nabawi ketika ngawitan 10 bulan Muharram eta sapertoskeun pami saum Ramadan kumaha aya istilahna buka bersama di Masjid Nabawi teh. Ngawitan 10 bulan Muharram teh digelar, Pak. Kawitan kan satu acana tepan teh nganggo heula ieu, nganggo heula plastiknya, plastik diamparkeun. Sapertos plastik diamparkeun teh seueur anu masihan di dieu teh saplastik aya saplastik teh di lebetna teh aya roti, aya naon teh susu eta teh aya roti, aya korma, terasna deui aya susu dinya teh dibagikeun. Jadi satu acana tepa saatosna adzan maghrib buka bersama heula sadayana. Saparentosna kitu neme weh iqomah. Eta tinggal witan kaping 10 bulan Muharram di Masjid Nabawi sapertos kitu. Kita di urang geus kitu teh. Jadi begitu mah buka puasa 10 bulan Muharram teh gitu. Sapertos di urang buka bersama bulan Ramadan. Janten ketika ka masjid teh aya naon ieu teh gitu kan. Da kutu biasa da tak can uningan gitu kan. Walaupun saum misalkan di hotel kita berpuasa di hotel, tapi ketika ke masjid dan neme kuningan baru tahu bahwa ternyata kebiasaan di Masjid Nabawi ketika tanggal 10 bulan Muharram itu ada buka bersama dalam rangka
iftar jama'i, buka bersama untuk jamaah-jamaah yang melaksanakan saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Terus ada tes kaping 10 unggul 11, 12, 13 oke sami masih kene ada acara buka bersama iftar jama'i dalam rangka mengagungkan bulan Muharram. Subhanallah ya Pak ya. Nah itu. Oleh karena itu ternyata diagungkannya bulan Muharram itu bukan hanya oleh kita di Indonesia, ternyata di Saudi Arabia juga sama. Ternyata pada bulan Muharram menjadi tolak ukur kemajuan umat Islam. Naon kemajuan umat Islam teh? Yaitu ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah selama 23 tahun. Rasul itu dakwah 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Tempat kelahiran Rasul ada Pak? Di sana itu ada tempat kelahiran Rasul. Tempat kelahiran Rasul. Terus ketika Rasul dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, Rasul pada akhir-akhirnya ketika ditinggal wafat oleh Sayyidatuna Khadijah kemudian Abi Thalib, maka Rasul Muhammad SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebelumnya Rasul itu mendapatkan wahyu di Jabal Nur. Jadi Jabal Nur tertinggi Pak naik jemaah haji teh kadinya. Lalu di jemaah haji Al-Hur. Naik ke Jabal Nur. Netepan sunat di Gua Hiro teh. Setelah itu Rasul Muhammad SAW ketika mau hijrah teh bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur tertinggi, luhur. Tapi ditarekan kepada jamaah ingin mencoba. Subhanallah Pak. Kalau di Indonesia mah kan kita yang namanya gunung itu seueur katangkalan. Jadi itu mah istining batu teh batu kayak gitu. Nah Rasul Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya kalau di Mekah itu nama pekuburannya adalah kuburan Ma'la. Ma'la. Ba'da subuh yang namanya pekuburan itu oleh petugas dibuka bebas. Kami di Mekah itu Ma'la. Alhamdulillah waktu sajian abdi ziarah ka Ma'la teh satu acan Masjidil Haram. Tebih ka Masjidil Haram tebih gitu kan. Ma'la didinya kaluhur di paling luhur itu adalah makamnya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah keluarga besar Nabi Muhammad SAW itu ada di Ma'la sadaya. Terasna paling caket makom Sayyidatuna Khadijah paling kulon eta aya makam ulama Indonesia nyata Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Luar biasa Pak. Orang-orang Indonesia itu dihormati. Jangankan masih hidupnya, sudah meninggal saja orang-orang Indonesia itu ulama-ulama Indonesia dihormati di sana. Kunaon? Karena subhanallah, karena tafaqquh fiddin, karena kesolehannya dan karomahnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah karomahna dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya di Arab Saudi itu 4 tahun sekali yang namanya kuburan itu dipindahkan. Dalam artian dipindahkan itu diganti dengan penghuni baru. Tapi ketika Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani waktu itu mau ada pemindahan kan ke gusur ke jalan gitu kan. Ternyata pada waktu itu ternyata Syekh Nawawi masih kene utuh jasadnya, nggak berani memindahkan. Anu paling terbaru ngarian kalau rasanya waktu sarita pembimbing haji teh orang Tuban muridna Mbah Maimun Zubair. Ayo kita ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Ya siap, kita dari Indonesia. Ngarian paling mana? Ternyata ada makam Mbah Maimun. Udah mau dibegali Pak. Ditanya kepada petugasnya. Ternyata tadinya ini mau dipindahkan, dalam artian mau diganti sama penghuni yang baru, itu kan makamnya teh. Da di luhur teh nganggo coran di ditu mah makam teh cara di dieu kan, di dieu mah digali ku taneuh gitu kan. Di ditu mah luhur teh nganggo coran. Nah, kata
petugas makom di sana, ini Mbah Maimun makamnya udah 4 tahun, berarti otomatis ada penghuni baru ke makam ini. Tapi subhanallah, ternyata ketika badai digali badai disimpan anu mayit enggal gitu didinya, jasad nak Mbah Maimun Zubair ternyata masih utuh kene, tong boro janten tulang belulang, tong boro janten taneuh, masih kene biasa we sapertos kieu, masih kene utuh lir sapertikeun baru meninggal, padahal itu atas 4 tahun. Menurut nalar, menurut kebiasaan, kalau udah 4 tahun kemudian di daerah panas yang namanya di padang pasir di Timur Tengah itu terus jantan tanah. Tapi karena karomah, karena kemuliaan yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama Indonesia subhanallah, Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kemudian ulama kurun balih dia gitu kan, Mbah Maimun Zubair, oke sami. Ini ibrohnya apa? Ibrohnya pelajarannya buat kita, ternyata subhanallah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas memperjuangkan agama Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buktikan kemuliaannya bukan hanya di akhirat, tapi Allah buktikannya di alam dunia. Dan kemuliaannya itu Allah buktikan bukan hanya di daerah asalnya, tapi walaupun ada dimanapun Allah buktikan karomah dan kemuliaan. Maksudnya kumaha? Ulama-ulama Indonesia, tanah airnya di Indonesia, tapi beliau gitu kan, masyayikh itu wafat di Timur Tengah, dikurabkan didinya, tapi Allah membuktikan kemuliaan mereka dengan apa? Dengan tadi zahirnya begitu kan, sehingga orang-orang yang istilah nama kenal juga tidak asal berenang gitu kan, orang Indonesia mah pada kenal, tapi ketika orang-orang di sana mengenal ini siapa baru bertanya, karena tidak biasa ada mayit udah 4 tahun masih utuh. Akhirnya bertanya, ini adalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ulama Al-Jawi. Ini juga Mbah Maimun adalah ulama Indonesia. Subhanallah. Hadirin jamaah pengawasan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali Rasul lakukan adalah Rasul membangun Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba itu tidak berapa jauh dari Madinah. Dari Masjid Nabawi itu tidak berapa jauh lah, dekat. Mungkin hanya 20 menit nyampe ke Masjid Quba. Dan kata Rasul, barang siapa yang sholat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umrah. Sholat sunnah 2 rakaat. Barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umrah. Subhanallah. Saking Rasul memuliakan Masjid Quba. Rasul menjadikan Masjid Quba pada waktu itu sebagai pusat peradaban umat Islam. Umat Islam di sana di masjid tersebut untuk berdialog, untuk bercengkrama, untuk berdiskusi berbagai permasalahan, baik permasalahan urusan duniawi maupun urusan akhirat ataupun juga permasalahan untuk strategi perang. Kemudian setelah itu, yang kedua, Rasul membangun madrasah. Madrasahnya Rasul itu adalah As-Sufah. Tempatnya di mana? Yaitu tempatnya adalah di samping tempat tinggal Rasul. Anu mana tempat tinggal Rasul teh ayeuna namanya eta dijantenkeun masjid anu namanya eta Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di palih kidul apa? Di paling kidul Masjid Nabawi itu ada pemakaman Rasul. Nah, jadi pemakaman Rasul itu ba'da sholat fardu ya, itu dibuka. Ba'da zarah, mangga. Ini makam Rasul, makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian makam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ba'da netepan fardu itu dibuka. Mangga ba'da zarah mah.
Kemudian lagi ada kalau diberikan kesempatan itu kita masuk ke dalam ar-raudhah, ya, ke raudhah. Raudhah di sana. Jadi salah satu makom ijabah doa, tempat diijabahnya doa itu salah satunya adalah di raudhah. Hoyong naon didinya langsung diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuliakan tempat makom ijabah yaitu raudhah. Subhanallah. Nah, itu di Masjid Nabawi. Ini masjid yang paling utama kata Rasul, masjid di alam dunia nu paling pertama teh nyaeta Masjidil Haram. Nu kadua Masjid Nabawi, nu katilu nyaeta Masjidil Aqsa. Sehingga kata Rasul, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, barang siapa yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama daripada 1000 sholat di luar Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram, karena Masjid Nabawi itu di bawah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram subhanallah Pak, luas, lega gitu kan. Bapak ketika masjid ninggal Masjidil Haram keagrengannya ketika masuk subhanallah. Kita masuk lewat pintunya gate King Fahad, itu gate 79. Kita masuk, ketika sudah masuk kemudian ke bawah memakai eskalator, langsung melihat bagaimana Ka'bah yang sering kita ungkapkan dalam sholat, usolli fardhal maghribi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat gitu kan, menghadap ataupun mustaqbilal Ka'bah gitu kan, menghadap Ka'bah. Oh, terbayang, bukan hanya bayangan tapi kelihatan seperti ini. Bang Payun, nah itu Ka'bah. Oleh karena itu kata Rasul, nanti Allah Subhanahu wa taala ngajelaskan tadi di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan masjid Allah, man amana billah, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi bapak-bapak hadir di majelis ilmu ieu, hadir di masjid ieu, ieu teh mangrupakeun bentuk daripada bapak-bapak jamaah sadayana memakmurkan masjid Allah. Dan ketika bapak-bapak hadir dalam rangka memakmurkan masjid Allah, oleh Allah termasuk dalam kategori pertama man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Moal mungkin jalmi anu teu iman ka Allah, teu percaya ka Allah hadir di masjid. Yakin. Kalau orang tidak percaya kepada Allah, moal mungkin hadir di masjid. Karena orang yang hadir di masjid pasti jalmi anu iman ka Allah. Jalmi anu teu iman ka Allah mah moal hadir di masjid. Pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain daripada itu, orang yang memakmurkan masjid, yang suka memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, membiasakan sholat berjamaah, kemudian lagi memakmurkan masjid dengan thalabul ilmi. Selain pertama dia beriman kepada Allah, yang kedua termasuk dalam kategori wal yaumil akhir. Dia percaya akan adanya hari akhir, percaya akan adanya hari pembalasan. Mungkin Pak, ketika hadir di majelis ilmu, yakin ya bapak-bapak sadayana teh percaya engke teh bakal aya hari akhir, aya hari pembalasan. Allah bakal mencatat amal kebaikan sekecil apapun, dan Allah akan memberikan balasan amal kebaikan, amal kejelekan sekecil apapun. Lamun untuk percaya mah moal. Ketika orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir, orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan, why not gitu kan? Kenapa harus hadir di masjid? Tapi karena yakin, bapak-bapak ketika sholat di masjid itu fadilahnya sekian, mau berjamaah di masjid, kata Rasul kan, kumaha dina hadisna, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu keutamanya lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian, sholat nyalira gitu kan. Itu kan bukan hanya sekedar hadis ya, bukan hanya sekedar tulisan, bukan hanya sekedar bacaan, tapi perlu adanya sebuah pengimanan.
keyakinan kita, percaya kita ke dalam hadis Rasul tadi. Percaya, iman kepada apa yang dikatakan oleh Rasul, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian berbanding 27 derajat. Maka bismillah daripada di bumi, angkat ke masjid. Sehingga betul kategori yang dikategorikan oleh Allah, bahwa orang yang memakmurkan masjid, pertama dia beriman kepada Allah, sudah pasti yakin dia percaya kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dia masuk dalam kategori orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir, hari pembalasan. Kemudian lagi yang ketiga, wa ataz zakat, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat ketika dia mampu. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Orang-orang yang ada di masjid semuanya tidak takut kepada apapun, hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi yang pertama, Rasul itu membangun masjid. Ketika Rasul membangun masjid, maka yang dibangun oleh Rasul itu adalah tauhidullah. Nih, spiritual dulu. Yakinan, keimanan. Yang kedua, Rasul membangun apa? Rasul membangun madrasah di Masjid Quba. Sahabatnya disebut Ashabus Suffah. Subhanallah. Lahir para pemikir-pemikir, ahli-ahli tafsir seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Hamzah, kemudian lagi Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian lagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Subhanallah Pak, mereka itu adalah pejuang-pejuang Islam yang intinya mereka rela berjuang lahir dan batin untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di Madinah, subhanallah, kita melihat bagaimana Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tempat terjadinya peristiwa perang Uhud. Bagaimana kejadian ketika Sayyidina Hamzah itu selain tadi ya muridnya Rasul di Ashabus Suffah, juga merupakan pamannya Rasul. Pamannya Rasul yang ikut berjuang di dalam perang Uhud, dan beliau merupakan seorang syuhada. Yang ketika itu Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi ini, ketika memperjuangkan Islam ikut berperang bersama Rasul. Waktu itu oleh istrinya Abu Sufyan, yaitu Hindun. Ketika Sayyidina Hamzah sudah kalah, maka dibelah itunya, perutnya, kemudian hatinya dimakan oleh Hindun. Makanya di bawah Jabal Uhud itu ada pemakaman syuhada Uhud. Ketika pemakaman syuhada Uhud ada terpisah, yaitu makamnya Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul yang ketiga adalah menjalin persaudaraan antara umat Islam, kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah bersama Rasul ke kota Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang bisa menerima orang-orang Muhajirin. Ada pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran aku mahal. Ketika Rasul Muhammad SAW dongkap dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari Mekah ke kota Madinah, sambil disambut dengan ungkapan Tala'al badru alaina fahtafat minhul budur. Jadi beres gitu kan. Pada waktu itu Rasul belum menentukan teu nangtoskeun Rasul bade nginep di mana ketika di kota Madinah. Akhirnya Rasul Muhammad SAW, semua para pembesar yang memiliki rumah yang bagus sangat yakin bahwa bumina bade di tempatan ku Kangjeng Nabi. Akhirnya semua menawarkan kepada Rasul,
Akhirnya kata Rasul Muhammad SAW, wahai sahabat sekalian, di mana ieu unta liren, maka didinya abdi bakal nginep saur Kangjeng Nabi. Maka di mana ieu unta liren, maka didinya abdi bakal nginep saur Kangjeng Nabi. Dipilihan eta unta. Ternyata unta teh lirena di bumina Abu Ayyub Al-Ansori. Ternyata secara fisik rumahnya itu adalah rumah yang paling sederhana dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Akhirnya kan kaget yang lain. Kok kunaon cenah muka pilih teh make bumina Abu Ayyub Al-Ansori, padahal rumahnya sangat sederhana. Akhirnya Rasul bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori, wahai Abu Ayyub Al-Ansori, kenapa engkau yang terpilih oleh Allah oleh unta ini? Kata Abu Ayyub Al-Ansori, ya Rasulullah, saya itu sangat ingin sekali bumi abdi kalingihan ku Kangjeng Nabi, tapi abdi madat tumada nampi abdi mah sangat sederhana, moal mungkin abdi ketepatan ku Kangjeng Nabi. Tapi hoyong nama saudara Abu Ayyub Al-Ansori, wahai Abu Ayyub, karena ketawaduanmu, rendah hatimu, maka Allah memilih rumahmu untuk dijadikan tempat tinggal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Rasul Muhammad SAW, Pak, ketika Rasul ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasul mendapatkan gelar Habibullah, Rasul bertanya kepada nabi-nabi yang lain. Rasul naros ka Nabi Musa, ya Musa, man anta? Ana kalimullah. Aku adalah orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursi. Kemudian Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, man anta ya Ibrahim? Siapakah engkau wahai Ibrahim? Ana khalilullah. Aku adalah kekasih Allah, saudara Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah bertanya kepada Nabiullah Isa alaihissalam, ya Isa, man anta? Ana ruhullah. Aku adalah yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bertanya kepada Nabiullah Muhammad, ya Rasulullah, man anta? Siapakah engkau? Rasul, apa yang Rasul jawab? Kata Rasul, ana al-yatim. Saya adalah seorang anak yatim, ya Allah. Wahai Rasulullah, ketika aku bertanya kepada Ibrahim, dia menjawab Khalilullah. Bertanya kepada Musa, dia menjawab sebagai kalimullah. Bertanya kepada Isa, menjawab sebagai ruhullah. Tapi aku bertanya kepada engkau menjawab al-yatim. Sangat rendah hati. Oleh karena itu, karena rendahnya hatimu, maka aku memberikan gelar kepadamu sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kalau Khalilullah itu meminta, dikasih, tapi harus minta, Pak. Contoh misalkan, Bapak gaduh murang kali, bade masihan jajan teh, bade masihan artos murang kali teh kedah nyuhunkeun heula. Pak nyuhunkeun artos 5.000, namanya dipasihan 5.000. Tapi yang namanya Habibullah mah tanpa dulu meminta, tapi sudah dikasih uang tersebut. Itulah karena ketawaduan Rasul, sehingga Rasul diberikan gelar Habibullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Yang terakhir, hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang dilakukan oleh Rasul ketika di kota Madinah adalah Rasul membangun kerjasama dengan orang-orang non-muslim dalam urusan muamalah, dalam urusan perniagaan, kehidupan sehari-hari gitu kan, muamalah. Tapi ketika dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, itu adalah lakum dinukum wal yadin. Bagi kamu agamamu, bagiku adalah agamaku. Jadi ulah dicampur aduk tentang urusan agama. Zaman ayana masya Allah tabarakallah gitu kan, aya tokoh agama, baik itu muslim ataupun agama apapun, ketika sudah mencampur adukan agama liur, boleh dibilang itu adalah sesat. Terus agama itu sudah punya patokan, agama itu sudah punya aturan yang harus ditaati, yang sifatnya ta'akuli dan ada yang sifatnya ta'abudi dalam urusan agama itu.
aya nu sifatna teu kudu ditanyakeun dalam urusan agama mah, cukup ku sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati. Contoh kumaha? Ieu punten Pak. Khutbah Jumat beres teu? Urang contohan. Mana dalam agama yang sifatnya abudi, yang sifatnya ta'akkudi? Mana anu bisa dipertanyakan, mana yang misalkan kita harus sami'na mendengarkan, wa ata'na dan mentaati. Contoh, ketika imam khotib membaca khutbah, kadang-kadang kalau rukun khutbah gitu kan, rukun khutbah maca alhamdulillah dan sebagainya, kemudian harus ada 2 khutbah, terus ada terpisah, duduk heula sebentar antara khutbah 1 dan khutbah 2. Kalau dipertanyakan, kunaon sih tidak ada inovasi dalam khutbah Jumat teh, rukun teh kitu-kitu we gitu kan, dikapungkur nepi ka ayeuna anger ngaran khutbah Jumat rukuna lamun tidak ada maca alhamdulillah, maca sholawat, maca ayat Quran, maca wasiat takwa gitu kan, kemudian ngadoakeun kaum mukminin mukminat, maka eta teu sah khutbah Jumat Pak. Terus saya bertanya, kenapa tidak ada inovasi dan sebagainya gini? Ya urusan ibadah, ya urusan ta'abbudi cukup, tidak perlu dipertanyakan. Kitunya gitu, gitu. Terus tadi ketika ada pertanyaan, kenapa cenah dina khutbah Jumat tidak ada tanya jawab? Terus deh, aya nu naras itu mah. Di kapungkur khutbah Jumat teh kitu we jeung kitu. Kenapa tidak membuka tanya jawab dalam khutbah Jumat? Padahal lamun misalkan khutbah Jumat anu di terjemahkan tidak ada bedanya dengan ceramah gitu kan. Nah, ini khutbah Jumat sudah punya aturan. Agama ada yang sifatnya ta'abudi dan ada yang sifatnya ta'akkudi. Komodeui ayeuna kumaha? Masya Allah tabarakallah geus aya aturanana. Nu ngaran awewe mah sokna di mana? Di tukang ngaran awewe. Yang namanya perempuan, sopnya perempuan itu di belakang, ketika itu di masjid. Padahal kata Rasul sebaik-baiknya perempuan itu adalah sholatnya di rumah kan, kata Rasul. Ayeuna ujug-ujug dalilna naon? Persamaan derajat, emansipasi disaruakeun awewe jeung lalaki, gitu kan, perempuan dan laki-laki dalam barisan. Agama itu sudah ada aturan. Apalagi yang dalam ibadah sampai-sampai yang luar agama ikut campur dalam ibadah urusannya. Terus jadi ketika urusan ibadah silahkan masing-masing agama. Lakum di nukum wal ya Pak, di Mekah oke, di Mekah di pusatna di Masjidil Haram yang namanya ketika tawaf semua ya, yang namanya tawaf itu mah semua kan campur tawaf mah, laki-laki dan perempuan itu berbaur gitu kan. Tapi ketika sholat, subhanallah, ketika datang waktu sholat, adzan sholat itu berhenti semua. Perempuan oleh askatu ras di belakang terpisah, tidak boleh yang ada di depan. Jadi sop perempuan itu di paling belakang. Apalagi yang namanya Masjid Nabawi itu sudah terpisah. Itu adalah pusatnya agama Islam. Mana ada hari ini gitu kan yang menempatkan perempuan di sop paling depan, kajajar jeung lalaki, kacau gitu. Makanya kita harus tegas. Jadi dalam agama ada yang sifatnya ta'abudi, ada yang sifatnya ta'akkuli. Ta'akkuli itu dalam urusan agama ada yang sifatnya bisa dipertanyakan, ya. Kemudian ada yang sifatnya cukup ta'abudi aja. Kita samina wa ata'na. Nu ta'abudi teh kumaha? Geus teu kudu ditatanyakeun urusan Allah di mana? Sama meh Allah aya naon? Tanu kararitu. Itu hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan. Udah sifatnya samina wa ata'na. Melaksanakan dan mentaati. Sakitu anu kapihaturnya karena sudah adzan isya bentar lagi. Mudah-mudahan urang sadayana sing biasa mengisi
bulan Muharram ini dengan penuh ghirah perjuangan Islam dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Muharram itu adalah bulan yang mulia yang diagungkan seluruh umat Islam, maka kita lanjutkan spirit Muharram ini, yang pertama dengan memakmurkan masjid, yang kedua dengan menambah ilmu, menghidupkan majelis taklim, kemudian yang ketiga dengan menjalin persaudaraan di antara kita sesama umat Islam, yang terakhir yang keempat kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita yang non-muslim dengan catatan dalam urusan muamalah. Tapi ketika dalam urusan agama, dalam urusan ubudiyah, kita memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sakit lengkapi hatur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terasa mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah ke makam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah, ziarah ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bisa ziarah ke Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian para syuhada-syuhada itu baik di kalau di Madinah itu di Baqi ya, di pemakaman Baqi. Kemudian kita semua bisa ziarah kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW yang berada di Ma'la. Sekitu nakapatur, mudah-mudahan ayat manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.